Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah, wa ba'd. Jamaah yang saya muliakan, kita masuk ke hadis yang ketiga dari bab yang ke-20, babun ma jaa fit taghlidh fi man 'abadallaha inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abadah. Bab apa yang tercantum dari larangan keras bagi siapa-siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi kubur orang saleh, maka bagaimana larangannya apabila beribadah kepada kubur tersebut. Wali Muslim an Jundab ibn Abdullah al-Bajali qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin. Tercantum dalam Sahih Muslim dari Jundab bin Abdullah, beliau berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat 5 hari. Beliau berkata, inni abra'u minallahi an yakuna li minkum khalilun fa inna Allaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalila. Sesungguhnya saya berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk saya memiliki dari kalian khalil, kekasih. Fa inna Allaha qad ittakhadhani khalila, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikanku sebagai khalil, sebagai kekasih. Kama ittakhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai khalil, kekasihnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila latakhadtu Aba Bakrin khalila. Kalau seandainya saya menjadikan dari umatku seorang khalil untukku, maka latakhadtu Aba Bakrin khalila, pastinya saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil, sebagai kekasih. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna kubura anbiya'ihim masajid. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidul kubura masajida, maka ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik, maka sesungguhnya saya melarang dari hal tersebut. Jamaah sekalian yang saya muliakan, di dalam hadis ini sahabat yang mulia yang bernama Jundab ibn Abdullah al-Bajali menceritakan kepada kita apa yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat.
Yang mana apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya adalah sesuatu yang besar yang dipahami oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Jundab berkaitan dengan dua hal. Jadi bagian pertama dari hadis ini membahas tentang tauhid al-asma wa sifat. Sedangkan bagian yang kedua dari hadis ini membahas tentang tauhid al-uluhiyah. Pembahasan yang berkaitan dengan tauhid al-asma wa sifat adalah diawali dengan inni abra'u ilallah, saya berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saya memiliki dari kalian seorang khalil, seorang kekasih. Sampai beliau mengatakan latakhadtu Aba Bakrin khalila. Apabila saya itu boleh untuk menjadikan seseorang di antara kalian sebagai khalil, maka niscaya saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Sehingga menunjukkan ini adalah bagian pertama dari hadis ini. Pembahasan yang berkaitan dengan asma was sifat. Asma was sifat, ketika mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan asma was sifat, maka haruslah kita menamakan untuk Allah nama-nama yang nama-nama tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk dirinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, di puncak keindahan. Maka fad'uuhu biha. Berilah nama untuk Allah dengan nama-nama tersebut. Panggillah Allah, serulah Allah dengan nama-nama yang telah Allah Subhanahu wa taala kenalkan dirinya dalam Al-Qur'an. Karena banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tutup ayat-ayat tersebut dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Bahkan dalam surat Al-Fatihah banyak nama-nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah berapa nama? Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang kedua ada 2 nama, Allah lagi dan Rabbil Alamin. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim disebutkan lagi. Maliki Yaumiddin. Nama-nama Allah. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Sehingga dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim." Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu azabnya keras dan Allah Subhanahu wa taala adalah Ghafurur Rahim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Ghafur, Maha Pengampun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada hamba-hambanya tentang dirinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pengenalan. Dalam surat At-Talaq ayat 12, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit 7 lapis. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan dari bumi yang serupa, semisalnya 7 lapis. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada kita, siapa sih Allah? Apa yang dilakukan oleh Allah? Allah kenalkan kepada kita.
Yatanazzalul amru bainahun. Allah Subhanahu wa taala turunkan perkara wahyu yang membawanya adalah malaikat yang terpilih dan yang menerima wahyu tersebut dari manusia pilihan. Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab-kitabnya. Allah Subhanahu wa taala utus para nabi dan para rasul. Apa fungsinya? Apa? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadirun wa annallaha qad ahata. Supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal. Akan tetapi bukan dengan logika kita, bukan dengan akal kita. Lebih-lebih dengan pengenalan Allah itu berkaitan dengan ilmu filsafat, bukan. Mengenal Allah hanya dari satu, yatanazzalul amru bainahun. Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu, yang wahyu tersebut dibawakan oleh para rasul, para nabi menyampaikan kepada kita sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pengenalan. Sehingga menunjukkan termasuk prioritas utama para rasul dan para nabi supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang benar. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu mampu, dan supaya kalian mengetahui bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu itu mengetahui. Ini yang berkaitan dengan Allah, nama-nama Allah. Dan setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya sifat-sifat. Sifat-sifat artinya apa? Apa yang terdapat pada diri Allah, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan Allahu al-Khaliq, Allah Maha Pencipta, maka sifat dari Al-Khaliq, Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Ini sifat. Jadi setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah diambil dari nama-nama tersebut ada sifat-sifat, perbuatan-perbuatan Allah. Allah As-Sami Al-Basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Sifatnya apa? Dari nama tersebut, sifatnya apa yang bisa kita ambil kesimpulan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan Al-Basir As-Sami, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yubsir, Allah melihat, dan Allah Subhanahu wa taala yasma', Allah Subhanahu wa taala mendengar. Tentu apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk dirinya maka berbeda dengan apa yang kita miliki. Sebelum kita masuk ke situ, dan kita pun menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang sifat-sifat tersebut Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat tersebut. Baik yang sifatnya perbuatan, baik yang sifatnya kabar-kabar yang berkaitan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilakukan oleh Allah. Apabila nama-nama itu diambil darinya sifat-sifat, ini kaidah nih. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah diambil dari nama-nama tersebut sifat-sifat Allah. As-Sami, maka Allah Maha mendengar, berarti Allah mendengar. Al-Basir, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, sehingga Allah termasuk sifatnya melihat. Akan tetapi dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa mengambil dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu nama, tidak bisa kebalik. Bingung, saya ulang ya. Dari nama-nama Allah, kita ambil dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut sifat-sifat, perbuatan-perbuatan yang berkesesuaian dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Seperti Allah apa? Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Maka termasuk sifat Allah yang ditonjolkan dari nama tersebut adalah Allah memberikan ampunan. Allah menerima ampunan.
Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, Maha penerima taubat. Maka termasuk perbuatan Allah, maka Allah menerima taubat hamba-hambanya. Paham sampai sini? Adapun dari sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ataupun Rasul sebutkan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa mengambil dari sifat-sifat tersebut nama. Contohnya, innallaha yuhibbut tawwabin wal mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Di dalam ayat ini Allah jelaskan termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai. Dan yang dicintai adalah orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Maka dari ayat ini kita tidak boleh memberikan nama Allah Subhanahu wa taala sebagai pencinta. Paham? Karena ini sifat. Dari sifat tidak boleh diambil nama. Akan tetapi sebaliknya, dari nama-nama kita ambil sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sifat-sifat tersebut tidaklah serupa dengan apapun juga. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala apapun itu. Dari makhluk Allah tidak ada yang serupa. Sebagaimana tidak ada yang serupa dengan wujudnya Allah, dengan zatnya Allah, maka tidak ada yang serupa dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendengar, akan tetapi pendengaran kita tentu berbeda dengan pendengaran Allah. Kita sangat terbatas. Bahkan satu ruangan saja kadang-kadang kita luput dari apa yang kita dengar dari pembicaraan orang. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surat Al-Mujadilah ataupun surat Al-Mujadalah, seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia mendapatkan zihar dari suaminya. Perempuan tersebut bernama Khawlah binti Sa'labah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya. Maka langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam surat Al-Mujadalah ataupun surat Al-Mujadilah, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan perempuan tersebut ketika menggugat engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya. Wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadukan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dilakukan oleh suaminya kepadanya. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah Subhanahu wa taala mendengar pembicaraan kalian berdua wahai Nabi dan wahai Khawlah. Innallaha sami'un basir. Tuh Allah tutup setiap ayat berkesesuaian dengan kandungan ayat tersebut yang berkaitan dengan nama-nama Allah. Ketika ayat ini membahas tentang bahwasanya segala sesuatu tidak luput dari pendengaran Allah, dari penglihatan Allah, ayat ini tutup dengan apa? Innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Sehingga ketika seorang Arab Badui
yang dia itu tidak hafal Al-Quran, ketika mendengar ada seseorang membaca Al-Quran, kemudian sampai ke dalam ayat "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim." Surat Al-Maidah ayat 38. Pencuri dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan-tangan mereka sampai pergelangan. Dan ketika yang dicuri ada nisabnya, ada batas minimalnya. Tidak suatu yang kecil mencuri kemudian dipotong, tidak. Ada pembahasan khusus. Jazaa'an bima kasaba, kata Allah. Maka ini adalah balasan atas perbuatan mereka, perbuatan apa yang telah mereka lakukan. Nakalam minallah, dan ini adalah siksaan dari Allah. Wallahu azizun hakim. Allah maha perkasa dan Allah maha bijaksana. Ada orang yang membaca di hadapan orang Arab Badui ayat ini, akan tetapi di akhirnya tidak menutup dengan wallahu azizun hakim, akan tapi membacanya dengan apa? Wallahu ghafurur rahim. Langsung berdiri dia. Langsung berdiri. Dia mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha perkasa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kekuasaan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala lah mengeluarkan kebijakan-kebijakan, hukum-hukum. Dan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala pasti sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayat tersebut ketika engkau tutup dengan wallahu ghafurur rahim, Allah maha pengampun dan Allah maha penyayang, tidak sesuai dengan kandungan ayat yang engkau baca. Paham gak? Jadi setiap ayat itu ditutup dengan nama-nama Allah yang berkesesuaian dengan kandungan dari ayat tersebut. Ketika menunjukkan bahwasanya Allah berkuasa, Allah yang memberikan hukum, yang memberikan aturan-aturan, maka aziz, Allah maha perkasa. Akan tapi hakim, Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Orang Arab Badui yang bahasanya masih lurus dan dia belum pernah belajar, langsung memahami ketika orang salah dalam membaca ayat Al-Quran yang akhirnya dibaca tidak berkesesuaian dengan kandungan satu ayat. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Khawlah, saya berada di ruangan yang lain dari rumah saya. Dan saya ketika mendengar pembicaraan Khawlah, sebagian dari perkataan Khawlah tidak sampai ke telinga saya, sehingga saya tidak memahami apa yang dikeluhkan oleh Khawlah. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di atas arasy-Nya, yang berada di atas langit yang ketujuh, langsung mengatakan wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar apa yang kalian keluhkan dan kalian bincangkan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala bahas surat Al-Mujadalah tentang zihar. Dan dalam surat Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah disebutkan tentang ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luas. Jadi walaupun kita juga mendengar, Allah juga mendengar, akan tetapi pendengaran kita berbeda dengan pendengaran Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar semuanya dalam satu waktu. Apa yang terjadi di alam semesta ini, semuanya tidak luput dari pendengaran Allah dan tidak luput dari penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ayat ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tauhidul asma wa sifat, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari untuk menjadikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam
seseorang dari kalian, dari para sahabat, sebagai seorang khalil. Khalil adalah cinta ataupun kedudukan yang tertinggi dalam cinta yang terkandung dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu bertingkat. Ada yang namanya yuhib, mahabbah, cinta. Ada yang namanya al-wud, cinta juga. Ada yang namanya wamiqah, cinta juga. Ada yang namanya al-khullah, cinta juga. Akan tetapi setiap kosakata yang berkaitan dengan cinta maka memiliki makna yang berbeda. Adapun khullah ataupun khalil, ini adalah cinta yang cinta tersebut telah ada dalam seluruh hati Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki pengagungan yang sangat besar sehingga hati Nabi sallallahu alaihi wasallam berisi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam hatinya tidak tersisa untuk siapapun juga yang berkaitan dengan kedudukan khullah. Tingginya kecintaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khalil. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalil, maka Nabi pun haruslah memiliki sifat yang khullah juga, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai titik khullah haruslah menyeluruh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh diberikan cinta khullah, tingkat cinta khullah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun juga, khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena khullah ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khalil, sebagai kekasih, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjadikan untuk Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan Allah sebagai khalil, sebagai kekasih. Khullah, sifat tertinggi dari cinta. Jadi khullah ini tingkat tertinggi dari cinta. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan mahabbah, rasa cinta yang tingkatnya di bawah dari khullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan juga kepada para sahabat. Kepada para sahabat. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Amr bin al-As, "Man ahabbun nasi ilaik?" Siapa manusia yang paling dicinta? Jadi Amr bin al-As ketika masuk Islam, kemudian mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatiannya besar kepada Amr bin al-As sampai dijadikan sebagai panglima perang, itu Amr bin al-As kegeeran. Jangan-jangan Nabi ini sangat sayang sama saya. Karena Nabi itu kalau sudah bermuamalah dengan orang luar biasa. Amr bin al-As diperintahkan untuk memimpin perang, saya lupa perang apa itu. Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin perang tapi tidak ingin ghanimah." Kata Rasulullah, "Ni'mal malus salih lirajulis salih." Harta yang baik dan banyak itu sangatlah baik juga, paling baik untuk lelaki yang saleh. Rasulullah suruh supaya Amr bin al-As berperang dan mendapatkan ghanimah. Karena mendapatkan perhatian yang besar dari Rasulullah, maka Amr bin al-As bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai?" Harapan dari Amr bin al-As, jawabannya apa? Jawabannya kamu. Tapi kata Nabi, Aisyah. Orang yang paling saya cintai siapa? Aisyah. Ini perempuan. Yang lakinya siapa? Minar rijal. Siapa dari laki ya Rasulullah? Pengennya disebutnya kamu. Tapi abuha. Oh,
Berarti habis abuha nih saya kali. Akhirnya disebut nggak kena-kena, ya udah. Jadi Rasulullah sangat akhlaknya luar biasa. Ketika bermuamalah dengan orang, orangnya sampai kegeeran. Jangan-jangan saya ini orang yang paling disayang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya siapa orang yang paling dicintai, Rasulullah sebutkan bahwasanya itu adalah Aisyah, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Mu'adz, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Mu'adz, saya mencintai engkau. Ini Mu'adz ini sahabat muda yang ahli ilmu. Saya ini mencintai engkau. Dan janganlah engkau tinggalkan di dubur salat engkau, di akhir salat engkau, untuk engkau berdoa apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kau doa dengan doa tersebut. Ya Allah, tolonglah saya ala dzikrika, supaya saya bisa berzikir kepada engkau, supaya saya bisa bersyukur kepada engkau ya Allah. Dan ketika beribadah, ibadahnya ikhlas dan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah katakan apa? Saya cinta kepada engkau. Jadi cinta yang sifatnya mahabbah dengan khullah ini berbeda. Khullah ini derajat tertinggi dari cinta. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikan itu khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, inni abra'u minallahi an yakuna li minkum khalil. Saya berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saya menjadikan dari kalian seorang khalil. Fa innallaha qad ittakhadhani khalila. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan saya sebagai seorang khalil, seorang kekasih. Kama takhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai khalil. Jadi khalil itu adalah kedudukan tertinggi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dua orang saja. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surat An-Nisa ayat 125, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasihnya. Dan yang kedua adalah manusia yang kedua adalah Nabi Muhammad, seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam hadis ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khalil sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam adalah khalil. Sehingga ketika kita mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Habibullah, sebagian orang mengatakan Nabi Muhammad adalah Habibullah, maka kita menurunkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kedudukan yang tinggi. Karena kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah Muhammadun Khalilullah. Nabi Muhammad itu Khalil, kekasih Allah, bukan Habibullah. Karena sifat khullah, kekasih ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Adapun Habib, adapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sangatlah banyak dari manusia. Para nabi dicintai oleh Allah, para rasul dicintai oleh Allah, orang-orang yang bertaubat Habibullah, Ahbabullah, dicintai oleh Allah.
Kemudian orang-orang yang bersuci dicintai oleh Allah. Orang-orang yang muttaqin dicintai oleh Allah. Orang-orang yang berbuat ihsan dicintai oleh Allah. Adapun khullah ini khusus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak ulama mengkritisi hal ini. Ketika kita menyebut tentang Nabi Muhammad, kemudian kita iringkan dengan sifat, maka yang berkaitan dengan cinta janganlah kita berikan untuk Nabi Muhammad Habibullah, jangan. Akan tapi kita katakan Muhammadun Khalilullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasih Allah. Dan orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalil, sebagai kekasih Allah, hanya dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Maka keduanya pun menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai khalil, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan keduanya sebagai khalil, kekasih. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dalam kedudukan ini al-musyarakah, keikutan dari selain Allah Subhanahu wa taala siapapun itu. Khusus sifat khullah ini dari orang yang dijadikan sebagai khalil hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai khalil, kekasih Allah. Sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, saya berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan salah seorang dari kalian adalah khalil, khusus untuk Allah di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam diuji dengan ujian yang sangat berat ketika beliau memiliki seorang anak yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Dalam usia yang sudah tua, kemudian mendapatkan seorang anak, diuji dengan ujian-ujian yang sangat berat, sehingga Nabi Ibrahim alaihi salam menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hatinya tidak ada celah yang berkaitan dengan khullah kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah memiliki sifat cemburu yang cemburunya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya, tidak serupa dengan cemburu selain Allah. Ketika Nabi Ibrahim memiliki seorang anak, diuji. Ujian yang pertama apa? Suruh ditaruh di satu lembah, yang lembahnya ini tidak memiliki kehidupan sama sekali. Di mana? Di Mekah. Tidak ada kehidupan sama sekali. Bersama dengan istrinya Hajar ya. Hajar dengan putranya yang masih bayi merah. Diperintah oleh Allah untuk ditinggalkan di kota, di gunung yang tandus, di lembah yang tandus yang tidak ada ghairi dzi zar', tidak ada kehidupan sama sekali. Hanya dikasih bekal. Yang bekal secukupnya. Tidak mungkin untuk berbulan-bulan. Bisa jadi cukup hanya 4 hari, 5 hari. Sehingga ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, istrinya Hajar mengikut di belakang Nabi Ibrahim alaihi salam. Senantiasa sang istri ini mengatakan, "Atatrukuna ya Ibrahim, atatrukuna ya Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami? Apakah engkau meninggalkan kami berdua, anak masih bayi merah ditinggal?" Terus tanpa bergeming dia berjalan, tanpa menoleh. Sampai Hajar pun mengatakan, "Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah memerintahkan kamu untuk melakukan demikian kepada saya dan putramu ini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Na'am." Iya. "Idzan la yudayyi'ana." Kalau Allah memerintahkan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami, akan menjaga kami dan akan memberikan kehidupan di tanah yang tandus yang tidak ada kehidupan sama sekali. Athiqatu billah, yakin dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah, lebih milih mana? Apakah dalam relung hatinya lebih mengutamakan selain Allah? Karena ini Khalilullah, kekasih Allah. Begitu beranjak dewasa, ketika harapan seorang ayah kepada anaknya makin memuncak, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk apa?
Sembelih. Ayo pilih mana? Lebih cinta mana? Diperintah untuk sembelih. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam menunjukkan kepada Allah yang maha tahu apa yang ada di hati seorang hamba dan yang tahu terhadap apa yang akan dilakukan oleh seorang hamba, menunjukkan bagaimana yang ada di hati Nabi Ibrahim alaihi salam, kecintaan yang sampai titik khullah hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam bersiap untuk menggorok Nabi Ismail alaihi salam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala wa fadainahu bidhibhin azim, Allah ganti dengan apa? Sembelihan yang besar. Allahu akbar. Menunjukkan rasa cintanya yang berkaitan dengan khullah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbagi khusus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keutamaan di manusia ini yang mendapatkan predikat sebagai khullah hanya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Sehingga para nabi yang banyak, para rasul yang banyak, maka yang paling utama di antara mereka adalah ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul adalah Nabi Nuh, Nabi siapa lagi? Musa, Muhammad, Ibrahim, Nuh ya. Isa ya, ada Isa, ada Nabi, 5 sebenarnya, ada Nabi Isa ya. Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Ya, 5 ya. Ini yang paling utama di antara para rasul. Para rasul lebih dari 200 rasul. Yang diceritakan sebagian. Dan yang lain Allah subhanahu wa ta'ala simpan nama-namanya. Kemudian di antara 5 ini yang paling baik 2. Adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Di antara 2 ini yang paling baik di sisi Allah dan paling afdal, maka itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak berlebihan apabila kita mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdalu khalqillah, sebaik-baik yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali rahmat untuk semesta alam, kasih sayang Allah. Sehingga tidaklah seseorang dijadikan kekasih Allah kecuali menunjukkan sebagai makhluk yang paling utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang berkaitan dengan sifat-sifat ataupun nama-nama yang berkaitan dengan cinta di dalam Al-Quranul Karim, di antaranya yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, yang pertama Al-Mahabbah. Al-Mahabbah, cinta juga, semuanya artinya cinta. Dan ini mungkin ketinggian bahasa Arab, bahwasanya kosakata yang sama akan tetapi memiliki makna-makna yang berbeda. Ataupun satu kosakata dalam bahasa kita cinta, akan tapi dalam bahasa Arab itu banyak. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Ashiqin, taman orang-orang yang berkasih sayang dan taman hiburan bagi orang-orang yang rindu. Beliau bikin kitab yang luar biasa, menulis kitab yang luar biasa. Beliau mengatakan cinta dalam bahasa Arab lebih dari 60 kosakata. 60 yang semuanya artinya cinta. Akan tetapi setiap kosakata tersebut memiliki makna yang khusus, beda dengan kosakata yang lain. Maka di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan cinta itu tercantum 3. Yang pertama cinta tadi, mahabbah tadi. Dalam surat Al-Maidah Allah subhanahu wa ta'ala katakan, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan satu kaum yang kaum tersebut dicintai oleh Allah dan mereka cinta kepada Allah, menunjukkan bahwasanya Allah mencintai dan Allah subhanahu wa ta'ala dicintai.
Dan dalam kosakata yang lain adalah al-wadud, yang artinya dari wadda yawud wuddan, yang artinya agak serupa. Saya tidak tahu tingkat perbedaannya apa. Dalam surat Al-Buruj Allah Subhanahu wa taala katakan ayat ke-14, wa huwal ghafurul wadud. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mencinta, al-wadud. Dan dalam surat Hud ayat ke-90, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian dan mintalah kalian ampunan, taubat kepada Allah, sesungguhnya Allah rahimun wadud. Dan yang ketiga yang berkaitan dengan cinta adalah yang berkaitan dengan khullah. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang berkaitan dengan cinta kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala dicinta, maka hendaknya kita tidak boleh menisbatkan untuk Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kecuali apa yang tercantum dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh kita menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kita menunjukkan bagaimana bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kosakata cinta yang mana cinta tersebut tidak layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya ketika seorang mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia memiliki isyik kepada Allah. Apa isyik itu? Isyik itu bagian dari cinta, akan tapi dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab yang tadi saya sebutkan, isyik ini termasuk makna ataupun dampak dari seseorang ketika memiliki cinta. Atau dalam bahasa kita isyik itu artinya kasmaran. Kasmaran, benar ya? Ada nggak kasmaran? Bukan. Kasmaran ada. Apa kasmaran tuh? Kangen ya? Mabuk cinta, kangen. Iya. Ada sebagian orang, lebih-lebih tokoh tarikat-tarikat, dia ketika membahas tentang Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia mengatakan saya kangen kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memiliki isyik kepada Allah, walaupun isyik ini lebih spesifik yang berkaitan dengan syahwat. Maka ini tidak boleh seseorang ketika membahas tentang Allah yang berkaitan dengan nama-nama cinta, kemudian dia bawakan dalam muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mungkin ketika membahas yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan kosakata yang tidak baik, seperti dia mengatakan kasmaran, seperti dia kangen, seperti dia rindu, maka itu semua tidak boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berkaitan dengan hadis ini juga bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah menjadikan siapapun dari umatnya sebagai khalilnya Nabi Muhammad, kekasih khullahnya Nabi Muhammad, tidak. Siapapun itu. Akan tetapi para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka hatinya ketika cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun bisa ketika cinta itu sampai khullah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian para sahabat ketika meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalili. Sebagaimana perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Awsani khalili bi thalath."
an utira qabla an anam wa an asuma thalathata ayyam. Yang ketiga saya lupa. Kata Abu Hurairah, Khalili telah berwasiat kepadaku dengan 3 hal. Yang pertama untuk dia itu sebelum tidur dia salat witir, karena Abu Hurairah ini kalau tidurnya itu malam, bahkan menjelang subuh, karena bukan begadang, bukan juga nonton bola. Apa? Beliau murojaah hadis-hadis yang telah beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau diperintahkan untuk mengulang-ulang. Beliau diperintahkan untuk sholat 2 rakaat sebelum tidur. Sehingga Abu Hurairah mengatakan, Khalil saya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mewasiatkan seperti ini dan seperti ini. Jadi para sahabat mereka menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khalil, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan siapapun sebagai khalil, dan beliau jadikan itu semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Aba Bakrin. Seandainya saya menjadikan dari umatku ini seorang khalil untukku, apabila dibolehkan, maka niscaya saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh untuk menjadikan khalil, maka beliau akan memilih Abu Bakar. Ini menunjukkan bahwasanya kedudukan Abu Bakar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah tinggi. Dan ini pun memberikan isyarat bahwasanya yang akan menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Abu Bakar, dengan ucapan ini dan dengan isyarat-isyarat yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan diperintahkan ketika yang jadi imam, ketika Rasulullah sakit, siapa yang diperintahkan? Abu Bakar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, inna Aba Bakrin rajulun asif famur Umara yusalli bin nas. Wahai Rasulullah, ini Abu Bakar ini orangnya gampang sedih. Kalau baca Al-Quran bisa jadi tidak didengar oleh orang yang di belakangnya. Coba perintah Umar saja untuk dia sholat, menjadi pemimpin sholat. Jangan Abu Bakar. Atau ngerti nggak maksudnya Aisyah apa? Ngerti nggak maksudnya? Apa maksudnya? Bukan itu. Itu cuma alasan. Makanya Nabi marah. Itu cuma alasan. Saya gambarkan sini. Misalnya Masjid Ali bin Abi Thalib ini memberikan undangan besar, hadirilah kajian. Ini misal saja Ustadz Syafiq, ya, hari Kamis ba'dal maghrib, dari habis maghrib sampai selesai, ya. Ini contoh saja supaya antum paham. Jam 5:30 Ustadz Syafiq telepon, Afan, anak kena macet nih. Kemungkinan anak bisa sampai Indramayu ini jam 10 malam. Jam 10 malam. Ataupun keretanya ini ada insiden, saya nggak bisa datang ke sini. Paham sampai sini? Terus akhirnya jamaah udah berjubel di masjid, saya yang maju. Apa nggak disambit saya? Paham nggak sampai sini? Itu maksudnya Aisyah. Jangan sampai para sahabat itu kesel
ketika yang jadi imam bapaknya. Karena mereka selama ini biasanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ditahan oleh Aisyah, jangan Abu Bakar. Maka Rasulullah langsung marah. Inna kunna sawahibu Yusuf. Langsung marah Rasulullah. Langsung diperintahkan Abu Bakar menjadi imam. Suatu ketika Abu Bakarnya masih di tempat istri yang keduanya. Karena yang pertama dekat masjid, yang berikut istri yang berikutnya di aliyah tempatnya, lebih jauh. Maka pada saat itu tidak ada yang menjadi imam. Saya lupa siapa yang datang kepada Umar bin Khattab. Dia memerintahkan kepada Umar, wahai Umar, kamu saja yang jadi imam. Umar radhiyallahu anhu menyangka bahwasanya perintah ini datangnya dari siapa? Rasulullah. Oh ya udah, kalau Nabi perintah saya yang maju jadi imam. Rasul Umar suaranya kencang, lantang, kedengaran. Begitu Umar membaca Al-Quran dalam salatnya, Rasulullah marah, ya Allahu wa rasuluhu wal mu'minuna illa Abu Bakar. Allah menolak, Rasul pun menolak, orang yang beriman pun menolak, kecuali Abu Bakar. Sampai gahar itu Umar. Ente sih ngomong-ngomong saya jadi imam. Saya kira kamu itu disuruh oleh Rasulullah. Enggak, saya dapati Abu Bakar gak datang. Makanya saya suruh kamu jadi imam. Ini sampai Umarnya kesel. Antum perhatikan, yang jadi imam Umar bin Khattab, Rasulullah menolak. Allah hanya ridha kepada Abu Bakar. Sehingga ini isyarat yang sangat kuat yang berkaitan dengan al-imamatus sughra, diberikan keimamahan yang kecil dalam sholat diberikan kepada Abu Bakar, maka al-imamatul uzma, keimamahan yang besar yaitu kepemimpinan sebagai pengganti Rasulullah hanya diberikan kepada Abu Bakar, sebagaimana itu petunjuk Rasulullah yang berkaitan dengan al-imamatus sughra dalam sholat. Ada seorang perempuan tua datang kepada Rasulullah. Kemudian dia bercengkrama dengan Rasulullah, bertanya beberapa pertanyaan. Kemudian perempuan ini mengatakan, ya Rasulullah, apabila tahun depan saya datang tidak mendapati engkau, saya menemui siapa? Apa kata Rasulullah? Abu Bakar. Temui Abu Bakar. Sehingga menunjukkan bahwasanya isyarat-isyarat sampai seakan-akan Nabi menunjuk langsung bahwasanya Abu Bakar sebagai penggantinya. Sehingga Al-Imam Tahawi rahimahullah dalam akidahnya beliau mengatakan, hampir-hampir para ulama bersepakat bahwasanya Rasulullah itu menunjuk langsung Abu Bakar sebagai penggantinya, kecuali perkataan Umar bin Khattab lah yang mereka tidak berani mengatakan demikian. Umar bin Khattab mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Dan Abu Bakar ketika berkaitan dengan penggantinya, maka Abu Bakar memilih langsung Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai penggantinya. Maka saya menggabungkan pendapat dua terbaik dari manusia ini. Saya pilih langsung, akan tapi saya pun tidak pilih langsung. Beliau pilih 6 orang untuk menjadi pengganti beliau. Kemudian 6 orang ini berembuk siapa yang menggantinya, maka keluarlah Utsman ibn Affan. Sehingga dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar memiliki keutamaan yang sangat tinggi dalam agama ini. Bahkan para ulama mengatakan Abu Bakar ini adalah manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. Itu adalah Abu Bakar. Dan hadis ini berkaitan dengan akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini pun berkaitan dengan khilafah, kelanjutan dari siapa pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bagian yang kedua dari hadis ini yang berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah, dan itu yang berkaitan dengan materi kita, insyaallah akan kita bahas pada hari Senin insyaallah, dan hari Kamis malam Jumat kita bahas Riyadhus Shalihin. Cukup ya, udah kelewat waktu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.